Kita lanjut ke pertemuan keempat ya, dimana kemarin pertemuan ketiga itu kita membahas kepemilikan induknya pada anak 100%, tetapi cost of investmentnya sama dengan nilai buku net asetnya anak gitu. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan membahas yang kedua, yaitu kepemilikan induk pada anak tetapi cost of investmentnya itu di atas nilai buku net aset anak. Jadi nanti ada diferensial. Nah, saya akan membahas mengenai kasus di buku bahasa Indonesia halaman 157 atau di bahasa Inggris itu halaman 166. Ya. Oke, di sini kita baca bahwa si Peerless dia mengakuisisi 100% ya kan, acquires all special food common stock dengan harganya 387.500. Nah, di sini dia balik nih, amount 87.500 in excess of book value. Udah dikasih tahu nih sama dia bahwa ada excess book value sebesar 87.500 ya kan. The acquisition price adalah dia mengakuisisinya itu dengan menggunakan cash 300.000 sama dia pakai notes 87.500 ya kan. Oke, sekarang kita bikin ya, cost of investmentnya adalah 387.500 ya kan, 100% ya. Oke, terus book value anaknya di sini adalah saham biasanya 200.000, return earningnya adalah 100.000 ya. Maka ada diferensial sebesar 87.500 ya kan, 387 dikurangin dengan 200 sama 100, jadi ada diferensial 87.500. Nah, 87.500 ini ya kan, di sini udah dikasih tahu nih bahwa 87.500 ini 75.000-nya itu terkait dengan identifiable asset, jadi diferensial aset ya kan. Nah, sisanya itu 12,5 itu adalah goodwill ya. Berarti dari 87.500 yang buat diferensial asetnya adalah 75.000, sisanya itu adalah goodwill. Nah, sekarang kita cek diferensialnya harus kita amortisasi apa enggak nih. Nah, di sini bilang kalau tahun 2000X1 goodwill-nya ada impairment nih sebesar 3.000 ya. Terus di sini bilang the entire amount of inventory ya kan, inventory-nya itu yang selisihnya 5.000 itu semuanya itu terjual di tahun 2000X1. Berarti nanti harus kita amortisasi ya. Karena kan inventory-nya udah nggak ada, maka nanti inventory-nya harus kita amortisasi. Terus building and equipment-nya dia punya masa manfaatnya sisanya adalah 10 tahun sejak tanggal kombinasi ya. Berarti nanti kita amortisasi sama 10 tahun nih. Ya kan, si 60.000 ini. Terus goodwill-nya itu ada impairment sebesar 3.000. Oke ya. Berarti dari 75.000 ini saya rinci ya kan, persediaannya 5.000, tanahnya 10.000, bangunannya 60.000. Nih ya, udah dikasih tahu. Inventory-nya 5.000, tanahnya 10.000, building equipment-nya 60.000 ya. Di sini persediaannya terjual ya. Terjual di tahun 2000X1. Oke. Nah, sekarang kita cek lagi yang perlu kita tahu. Kita udah tahu diferensial terdiri dari apa aja. Oke, di sini kita kasih keterangan aja tahun 2000X1 ada impairment goodwill ya. Impairment goodwill. Tadi nilainya berapa? 3 juta. Ini 3.000. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita perlu data apa aja sih? Oh, berarti cash ya. Eco cash. Laba sama rugi dari si anak. Ya kan? Di sini dikasih tahu nih. For the first year, immediately after the date of combination, ya kan, si Peerless dia ada punya labanya. Si Peerless tuh si induk ya. Dia punya laba 140.000, bayar dividennya 60.000. Terus si special food dia net income-nya 50.000, dividennya 30.000. Jadi si anak melaporkan bahwa ada laba 50.000 sama dividen 30.000. Ya, ini saya udah kasih nih laba induk 140.000 ya, dividennya 60.000, net income anak 50. Oke. Nah, sekarang kita bikin jurnal apa dulu? Kita bikin jurnal investasinya ya, investasi yang dibikin oleh si induk.
Jurnal investasi awal apa? Investasi pada anak, ya kan? Kreditnya kas. Kalau ini kas dan notes payable ya. Sorry, gini. Harusnya gini. Oke, notes payable. Di sini adalah tadi dibilang apa 300 juta. Di sini 87.500. Ya kan? Oke. Terus jurnal kita kan mau kan ada 4 kan jurnal eliminasi kan. Ada 4 jurnal investasi, yaitu jurnal investasi awal ketika dia mengakuisisi, jurnal dividen, jurnal laba anak, jurnal dividen anak, sama jurnal amortisasi diferensial. Nah, untuk jurnal laba anaknya berarti gimana? Investasi pada anak pada pendapatan sebelah kredit, ya kan? Karena kepemilikan kita 100%, maka totalnya nih ya 50.000 ini. Terus jurnal dividennya adalah kas pada investasi pada anak. Ya kan, kalau kita membagiin dividen, maka investasi kita berkurang sebelah kredit. Besarnya 30 juta. Kenapa 30 juta? Karena kepemilikan kita adalah 100%, maka semuanya. Lalu yang terakhir adalah kita menjurnal amortisasi dari diferensial. Di sini kan diferensialnya kan lebih besar semua ya daripada fair value-nya lebih besar semua daripada book value. Maka jurnalnya adalah pendapatan sebelah debit pada investasi sebelah kredit. Nah, nilainya berapa aja nih? Tadi nilainya kan udah dikasih tahu kan, kalau si inventorinya terjual berarti harus amortisasi sebesar 5.000 ditambah sama depresiasi si bangunan 10 tahun, berangka 60.000 dibagi 10, lalu ditambah dengan 3 juta. 3 juta itu adalah amortisasi untuk impairment dari si goodwill 3 juta ya. Ini udah saya rumusin ya kan. C17-nya itu adalah 5.000, punyanya si siapa? Punyanya si persediaan, ini punyanya si building, ini punyanya si goodwill. Oke, jurnal investasinya sudah kita bikin, maka kita membuat sekarang adalah jurnal eliminasi. Jurnal eliminasinya kita bikin dulu jurnal eliminasi basic, di mana kita harus menghapus ya kan investasi pendapatan dari anak dan ekuitas si anak. Kayak yang minggu kemarin ya kan, saham biasanya kita si anak punyanya 200.000, nah beli tangannya 100.000. Semua kepemilikannya punyanya si induk 100%, maka semuanya buat si induk gitu. Kalau misalnya kepemilikannya adalah kurang dari 100%, nanti kebagi dua nih, 80% sama misalnya 20%, ya udah berarti 80% kali 300.000, ini 20% kali 300.000. Karena ini kepemilikan 100%, maka semuanya adalah buat si induk. Lalu punya pendapatan ya kan, masuk ke induk juga 100%. Lalu si anak juga ngebagi dividen 30 juta, masuk semua juga ke induk, ya kan, mengurangi investasinya sebesar 30 juta sebanyak 100%. Oke, udah dapet ya kan, kita total ya kan, kita sum, kita tambahkan semuanya, maka saldo akhir investasi dari si siapa? Dari si anak adalah 320.000 nih ya, dari si pendapatan sama dividen. Setelah itu kita bikin jurnal eliminasinya ya kan, saham biasa anak tadi yang sebelah kredit, karena mau kita hapus maka kita debitin. Laba ditahan anak tadi yang sebelah kredit, mau kita hapus maka kita debitin 100.000. Ingat, laba ditahan yang di sini adalah yang 120.000, bukan yang laba ditahan di sini adalah yang 100.000, bukan yang 120.000. Ingat ya, laba ditahannya adalah laba ditahan saldo awal. Lalu pendapatan dari anak ya kan, yang didapatkan oleh si induk dari si anak adalah 50 juta ya kan. Terus dividen yang diumumkan, yaitu kita mau menghapus dividen yang yang dicatat oleh si anak ya kan, yang tadinya dividen di sebelah debit karena dia mengurangi laba ditahan, maka kita kreditin di sebelah kredit 30 juta. Lalu terakhir adalah investasi pada anak ya kan, di saldo akhirnya ini 320 juta, yang tadi investasinya sebelah debit, maka kita eliminasi ke sebelah kredit ya. Ini adalah jurnal eliminasi basic, di mana di sini kita mau menghapus ekuitasi anak sama investasi dividen dan pendapatan. Jadi yang mau dihapus adalah ekuitas anak ya kan, saham biasa, laba ditahan sama dividennya yang udah dicatat sama anak, sama kita mau menghapus pendapatan dari anak sama investasi pada anak yang dicatat oleh si parent. Oke, lalu karena dia ada diferensial, maka kita harus membuat nih eliminasi dari diferensial gitu. Nah,
Di sini sama kanan harus sama dengan yang kiri. Nah, diferensial kita terdiri dari apa aja? Ya kan, tadi kan udah dirinci kan. Persediaan 5 juta, tanah 10 juta, bangunan 60 juta. Terus kita punya goodwill 12,5 juta. Di sini di sebelah bangunan kalian tambahkan satu kolom akumulasi bangunan. Karena kan si bangunan ini kan harus kita depresiasiin. Tambah satu kolom ya. Nah, kanan harus sama dengan kiri. Nah, karena di sini kepemilikan induknya 100%, maka penjumlahan yang di sebelah kanan semuanya dialokasikan ke induk sebesar 100%. Ya kan? Lalu kan kita amortisasi tadi ya. Nah, kita amortisasinya apa aja? Tadi kan persediaan kita kurangin karena sudah terjual, ya kan? Lalu kita mendepresiasikan si bangunan, ya kan? Maka kan ada jurnal ya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi, ya kan? Maka di sini akumulasi depresiasinya bertambah nih, akumulasi bangunannya. Lalu si goodwill-nya kan kita impairment, maka kan nilai goodwill-nya berkurang, ya kan? Kalian total, ya kan, ini tambah ini semua, maka didapatkan hasil bahwa persediaannya itu sudah 0 karena sudah terjual, tanah nilainya tetap, bangunannya sudah kita susutkan satu kali, ya kan, sebesar 6 juta, sama nilai goodwill sisanya adalah 9.500.000. Nah, di sini kita mau memunculkan si amortisasi ini. Ini kan nilainya kan kelebihan semua ya, ya gak? Diferensialnya kan nilainya kan kelebihan semua kan, dari kita menginvestasi terhadap book value-nya si anak gitu kan ya. Nah, ini itu kan karena dia kelebihan, maka kan kalau misalnya persediaan sudah terjual, masuknya ke COGS dong. COGS bertambah sebelah debit. Lalu di sini kan ada depresiasi kan, kita mendepresiasikan bangunan nih, ya kan, yang 60 juta ini kita depresiasi sebesar 10 juta. Kan di sini kita kan bikin jurnal kan ya harusnya ya, depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Nih ya, nih 66 juta ya. Jadi di sini kita mencatat yang amortisasinya dulu. Lalu ada goodwill impairment loss sebesar 3 juta, ya kan, yang harus dicatat oleh si siapa di jurnal eliminasi, ya kan. Maka nilai ini berpengaruh kepada pendapatan dari anak, ya kan, kita mau mengeliminasi yang ini nih. Ya, sebelah debit lalu kita kreditin. Lalu kita mau memunculkan nih kelebihan dari kita berinvestasi. Gitu loh. Nah, kan ada tanah masuk kan, tadinya kan kelebihan. Karena kan kalau di induk sama anak kan nilai 10 juta ini kan belum ada, ya kan, nilai 10 juta ini kan muncul karena si induk mengakuisisi si anak gitu. Jadi ini harus dimunculkan nih. Maka tanahnya adalah 10 juta bertambah, bangunannya ya kan 60 juta gitu. Terus goodwill-nya sisanya 9.500.000. Nah, terus akumulasi depresiasinya di sini ya kan. Nah, ini jurnal ini nih, depreciation expense pada akumulasi depresiasi. Akumulasi depresiasi itu dia bertambah itu sebelah kredit, maka kita kreditin. Lalu ada jurnal investasinya 73.500.000. Itu dari sisa investasi akhirnya nih dari diferensial. Ya, setelah kalian bikin jurnal eliminasi dari diferensial, jadi di jurnal eliminasi dari diferensial itu ada dua. Ya, ketika kalian mencatat impairment, jadi kalian masukin ke expense semua tuh atas kelebihan cost of investment kita, ya kan, kita masukin semua ke expense, lalu kita mencatat kelebihan dari kita menginvestasi itu, masuk kemana aja nih, masuk ke tanah, masuk ke bangunan, sama masuk ke goodwill. Nah, setelah kalian mengeliminasi ini, ya kan, jadi ada jurnal eliminasi basic, yaitu menghapus ekuitas dan investasi. Di sini adalah kita memunculkan diferensial dan expense-nya. Setelah ini, maka kalian bikin kertas kerjanya, ya. Seperti yang di pertemuan kemarin. Ingat, kertas kerja mulainya dari laba rugi, ya kan, laba bersih ini kita lempar ke bawah semuanya, mulai dari PT Induk sampai ke konsolidasi, lempar semua ke bawah. Lalu saldo akhir dari saldo labanya ini kita lempar lagi ke bagian laporan posisi keuangan, bagian laba ditahan, ya, dilempar lagi. Di sini kalian masukin semuanya sesuai dengan jurnal eliminasi yang ada, ya kan, masukin nih HPP-nya ada, kita sekarang udah ada HPP bertambah, beban depresiasi bertambah, ada impairment goodwill, ya kan, kita menghapus laba ditahan sebelah debit, dividen kita hapus, ya kan. Terus, nah, investasi pada cakra ini itu kalian tambahin ya, berarti ya,
Berarti 320 ini kalian tambahkan dengan 73. Ya, jadi 393. Ya, nih udah ada rumusnya. Ya kan, lalu kalian memunculkan diferensial karena cost of investment kalian lebih besar daripada book value-nya. Ini dimunculin semua diferensial asetnya, lalu ada akumulasi depresiasi, terakhir kita menghapus tadi dari eliminasi basicnya ya, kita menghapus common stock. Nah, dari sini kalian tambah, ingat kalian harus hati-hati sekali, kalian harus tahu saldo normal yang di sebelah kredit. Ya, dia posisinya debit atau kredit. Pendapatan anak kredit. Ya kan, pendapatan anak kredit nih. Ada debit, ada kredit. Berarti kan 36 juta, ya kan? Debit berarti dia dikurang 50 juta, ya kan? Ditambah lagi sama 14 juta. Ya gak? Jadi ditambah sama 50 juta, dikurang 50, ini kan kredit ya. Berarti kalau debit dia dikurang 50 juta ditambah dengan 14 juta. Ingat, kalau pendapatan anak nilainya harus 0. Ya. Di sini HPP saldo normalnya adalah sebelah debit. 170 tambah 115, karena debit maka ditambah lagi. Ditambah 5.000, 290. 50 tambah 20 tambah 6, 76.000. Oke. Udah dapat ya kan laba bersih konsolidasinya, yaitu 600 dikurangin dengan nilai ini nih. Dapat 176, langsung lempar ke bawah. Nah, ini saldo awal, pokoknya nilai yang ada di laba bertahan ini semuanya harus sama dengan punyanya si induk. Ya. 416 ini langsung kalian lempar ke bawah ya kan, sama nih penjumlahan ini juga harus kalian lempar semua ke bawah. Nah, sekarang kalian tinggal tambahin aja. Jangan lupa investasi sebelah debit, maka kalau di sini kredit maka dikurangin, investasinya harus 0. Tanah debit, di sini debit berarti ditambah. Oke, ditambahin. Nah, di sini akumulasi depresiasi, kredit, maka tambah. Oke, saham biasa dia di kredit, berarti tambah 500 tambah 200 dikurangin 200, maka 500. Oke, setelah kalian cek semua ini, ya kan, bahwa pendapatannya harus 0, investasinya harus 0, nilai ini harus sama dengan induk, kalian cek aset sama liabilitas dan ekuitasnya harus balance. Kalau udah balance, berarti kelas kerja kalian sudah benar. Oke, ini adalah tahun pertama ya. Sekarang kita masuk gimana nih kalau sampai tahun kedua. Nah, di tahun kedua kita lihat ya di soalnya ya. Di tahun kedua, bentar, ini tahun keberapa? Oke. 2000X1. Ini masih tahun pertama. Oke, di tahun kedua ya kan. Di sini diketahui bahwa di sini nggak diketahui. Ini ada nih. Peerless earn 160 juta ya kan, dividen 60. Untuk si anak 75 sama 40 ya. Di sini saya udah nih ya. Harus 60 sama 60, 75 sama 40. Nah, di sini saya mengajarkan nih gimana kalau ini nggak diketahuin. Gitu loh. Kalau ini kan enak ya, diketahui ya semuanya ya. Si induk punya laba sama dividen berapa, anak punya laba sama dividen berapa. Gimana kalau kalian nggak tahu gitu, net income-nya sama dividennya berapa gitu. Biasanya sih kalau net income, kalau dividen gini, kalian bisa ngeliatnya dari kertas kerja ya kan. Kalau net income itu kan berarti kan sales dikurangin dengan beban-beban ya kan. Kita lihat lagi dari kertas kerjanya di sini. 450 dikurangin dengan beban-beban ini. Ini pendapatan dari anak, jangan kalian tambahin juga ya, karena kan ini kan dari anak, bukan terpisah, bukan punyanya si induk. Ya, jadi nggak boleh kalian tambahin di sini. Gitu. Jadi sales gitu dikurangin dengan salesnya si induk sendiri gitu kan, dikurangin dengan COGS, beban depresi, pokoknya beban-beban yang ada di kertas kerja. Sama kan 160.000. Nah, begitu juga dengan si anak. Anak itu kalian tinggal ini aja nih. Kalian tinggal lihat dari kertas kerjanya nih, 300 dikurangin dari beban-beban, maka di sini berapa? 75 juta. Ya, di sini 75 juta. Terus taunya dari mana dividennya berapa? Kalian bisa melihat dividen itu dari sini, dari laporan laba ditahan. Di sini ada dividen yang dibagikan induk adalah 60 dan dividen yang dibagikan oleh anak adalah 40. Ya.
Jadi kalian bisa mencari sendiri kalau misalnya tidak diketahui di soal. Oke, di sini kita udah tahu laba induk berapa, dividen induk berapa, laba anak berapa, dividen anak berapa. Lalu selanjutnya tahun kedua itu adalah kita harus mencatatkan ya kan jurnal laba anaknya berapa, kita harus membuat jurnal investasi untuk laba anak, dividen anak sama jurnal amortisasi. Ya kan jurnal laba anak gimana? Investasi bertambah pada pendapatan, bertambah sebelah kredit 75 juta. Ya, punyanya anak ya, yang punyanya induk nih. Ya kan? Di sini yang jurnal investasi itu yang membuat adalah si induk, ya kan atas labanya si anak. Maka yang masuk ke sini adalah labanya si anak. Oke. Terus untuk jurnal dividen ya kan kas pada investasi pada anak. Ya kan? Dividen yang dibagikan anak berapa? 40 juta. Ya kan? Karena kepemilikannya 100% maka full semuanya buat si induk. Lalu terakhir jangan lupa kita harus bikin jurnal investasi buat amortisasi diferensial, ya kan? Tadi kan si persediaan udah habis, ya kan? Terus di mana? Di sini juga nggak ada keterangan bahwa si goodwill-nya itu ada impairment loss lagi, ya kan? Maka di sini kita hanya menjurnal amortisasi diferensial buat si building, ya kan 60 juta dibagi 10, ya kan. Jurnalnya adalah pendapatan pada investasi pada anak sebesar 6 juta. Setelah kita bikin jurnal investasi, apalagi kita bikin jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi basic kita mau menghapus saham biasa dan investasi, ya kan. Ekuitasnya si anak sama investasinya si induk. Oke, saham biasanya tetap 200 juta. Nah, laba ditahan yang di sini itu kalian ambil dari laba ditahan tahun kemarin. Tapi akhirnya nih 120 juta ini. Ya. Di sini 120 juta. Semuanya buat si induk 100%. Ditambah dengan ditambah dengan laba dikurangi dengan dividen. Buat si induk 100%. Ya kan kalian tambahkan, lalu kalian bikin lagi deh jurnal eliminasinya. Saham biasa mau dihapus sebelah debit, laba ditahan mau dihapus sebelah debit, pendapatan dari anak mau dihapus sebelah debit, ya kan? Nilainya dari sini. Nah, dividen yang diumumkan tadinya sebelah debit maka kita kreditin, maka mau kita hapus maka 40 juta, ya kan? Terus investasi pada anaknya totalnya di sini 355 juta. Oke, setelah itu kita bikin jurnal eliminasi buat diferensial. Tadi diferensialnya sisanya berapa? Kalian ambil dari saldo akhir tahun kemarin nih. Tinggal 10, 60, ya kan? Jangan lupa di sini ada 6 juta sama 9 juta 500. Oke, berarti 10, 60, 6 juta sama 9 juta 500, ya kan? Tapi tahun ini goodwill nggak ada impairment. Maka di sini kita hanya mengimpairment sih bangunannya aja, ya kan? Nah, kalau mengimpairment bangunan, di sini kan kita mengimpairment. Kalau mencatat depresiasi bangunan, kan 6 juta ini kan masuknya kan ke depreciation expense ya. Berarti depreciation expense pada pendapatan dari si anak sebesar 6 juta. Kenapa pendapatan dari si anak? Karena kita mau menghapus jurnal yang ini, pendapatan yang ini nih, yang pendapatan amortisasi. Sebelah debit kita kreditin. Lalu kita mau memunculkan nilai ini yang di bawah nih. Tanahnya masih ada 10 juta. Loh Bu, kan tadi udah ada Bu di tahun pertama. Ingat, jurnal eliminasi itu tidak pernah diposting. Maka setiap kita mau bikin laporan konsolidasi, maka harus terus kita bikin tuh jurnal kita mau ngeluarin si diferensial ini. Jurnal kita mau memunculkan diferensial ini. Karena ini kan belum diposting. Ya kan? Karena kan tidak diposting nih jurnal yang di atas sini. Jadi untuk tahun keduanya kita harus bikin jurnal seperti ini lagi supaya dia muncul lagi di laporan konsolidasi. Gitu, ya. Oke, berarti tanahnya ya kan ada nilai tanah dari diferensial 10 juta, bangunan 60 juta, goodwill-nya 9 juta 500. Nah, di sini akumulasi depresiasinya di sini udah 12 juta. Ya kan? Dari tahun kemarin sama tahun ini nih kalau kalian lihat di sini. Ya kan? Di sini kita munculin nih 12 juta. Lalu kreditnya lagi adalah investasi sebesar 67.500 dapatnya dari sebelah kiri ya, punyanya si induk. Setelah kalian bikin jurnal eliminasi, kita masuk lagi ke kertas kerja. Kalian masukin lagi ya jurnal eliminasi yang tahun kedua. Ya. Jadi
karena dia tidak diposting, maka kita harus terus-terusan menghapus ini. Gitu nih. Nih kan saldo awalnya kita hapus lagi. Ingat kalau yang ada di laba ditahan, laporan laba ditahan harus sesuai dengan harus sama dengan yang ada di induk ya. Ini kita lempar ke bawah, yang 585 kita lempar ke bawah beserta dengan penjumlahannya yang ada di sini. Oke, ingat hati-hati ya kan, debit, 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 berarti tambah, tambah, tambah ya. Kredit, debit, kredit, berarti 69 dikurangin 75 ditambah 6 harus 0. Oke, debit, debit, kredit, 60 tambah 40 dikurangin 40. Oke, ya, investasinya udah 0 berarti udah benar, pendapatannya juga udah 0. Ini 422 dari mana? Dari jurnal eliminasi yang tadi. Setelah kalian cek dan recheck, sama biasanya juga udah sesuai dengan yang induk, ya kan? Kalian cek asetnya sama ekuitasnya udah balance. Kalau sudah balance, berarti kelas kerja kalian sudah benar. Oke, sekian untuk pertemuan keempat. Saya sengaja sampai kelas kerja kedua, ya kan? Supaya kalian lebih paham. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.